Sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa untuk tekan tombol like jika kamu suka cerita-cerita penuh makna seperti ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasimu, karena setiap minggu akan ada cerita baru yang menyentuh hati, khusus untuk kamu. Dan sekarang, siapkan hatimu, karena inilah kisah tentang langit di ufuk timur baru saja berubah warna ketika Febri memulai perjalanannya. Gunung Gede menjadi tujuannya kali ini. Bagi pria berusia 29 tahun itu, mendaki bukan sekadar hobi, melainkan pelarian dari dunia yang terlalu bising. Sejak kehilangan ibunya 3 tahun lalu, Febri lebih sering menghabiskan waktu di ketinggian, mencari ketenangan yang tak bisa diberikan kota. Dengan ransel penuh perlengkapan dan hati yang kosong, ia mulai mendaki jalur Cibodas. Suara dedaunan yang terinjak, nyanyian burung, dan gemericik sungai menjadi musik latar dari perjalanan batin yang ia jalani. Ia tak berharap apapun, hanya ingin menyatu dengan alam. Namun di pos 2, langkah Febri terhenti. Seorang wanita muda sedang duduk di atas batu, membuka perban di kakinya. Rambutnya panjang tergerai, wajahnya teduh meski terlihat menahan sakit. Ia sendirian, luka? Tanya Febri pendek. Wanita itu menoleh, lalu mengangguk. Keseleo pas turun tanjakan. Harusnya aku lebih hati-hati. Febri berjongkok, memeriksa pergelangan kaki wanita itu dengan tenang. Namaku Febri. Kalau kamu butuh bantuan, aku bisa temani sampai pos selanjutnya. Aku Nara. Terima kasih, tapi aku nggak mau merepotkan. Di gunung, kita semua saudara. Nggak ada kata merepotkan, jawab Febri sambil tersenyum. Dan begitulah, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun pendakian, Febri merasa perjalanannya berbeda. Perjalanan mereka lambat, namun penuh tawa. Nara, yang semula terlihat tenang dan pendiam, mulai membuka diri. Ia bercerita tentang kehidupannya sebagai penulis lepas, suka menjelajahi alam untuk mencari inspirasi. Kadang aku merasa lebih bisa bernapas di gunung daripada di rumah sendiri, katanya sambil menatap kabut yang menggantung di pepohonan. Febri mengangguk. Sama, di sini, semua beban terasa lebih ringan. Malam menjelang, mereka tiba di pos 3 dan mendirikan tenda. Di depan api unggun, mereka duduk bersebelahan, membagi roti dan cerita hidup. Febri merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan, nyaman. Bukan karena tempatnya, tapi karena sosok di sebelahnya. Kenapa kamu suka mendaki? Tanya Nara. Febri menatap api. Awalnya karena ingin melupakan, tapi lama-lama, aku justru menemukan diri sendiri, dan sekarang mungkin menemukan lebih dari itu. Nara menoleh. Lebih dari itu, Febri menatap mata Nara dalam-dalam, tapi hanya tersenyum kecil. Belum saatnya. Di ketinggian 2700 mdpl, langit tampak sangat dekat. Udara tipis tak menghalangi tawa mereka. Namun perjalanan menuju puncak tidak semudah sebelumnya. Nara mulai merasa kelelahan. Langkahnya melambat, wajahnya pucat. Kita istirahat dulu, kata Febri, khawatir. Nara menggeleng. Aku nggak mau jadi beban. Kita harus lanjut. Kamu bukan beban, nah, ucap Febri lembut. Nggak pernah. Diam. Hanya suara angin yang menjawab. Mereka akhirnya sampai di puncak tepat sebelum matahari terbit. Langit terbakar jingga, awan menghampar seperti lautan. Bulan berganti. Febri mencoba mencari Nara. Ia membuka forum pendakian, mencari akun media sosial, bahkan bertanya ke base camp Cibodas. Tak ada hasil, seolah Nara hanya mimpi. Hingga suatu malam, ia mendaki lagi. Sendiri. Gunung yang berbeda, Tapi di ketinggian itu, ia kembali mendengar namanya disebut. Febri, suara itu seperti gema dari masa lalu. Ia menoleh dan menemukan Nara, berdiri di antara rombongan pendaki lain.
Ia tak percaya. Dunia terasa berhenti berputar. Aku ikut komunitas pendaki sekarang. Maaf dulu menghilang, kata Nara setelah mereka duduk berdua di bawah bintang-bintang. Kenapa? Tanya Febri, nyaris berbisik. Aku takut merusak kedamaian yang kamu punya. Tapi ternyata, aku justru kehilangan kedamaian itu sejak tak bersamamu. Febri terdiam lama. Lalu ia menggenggam tangan Nara. Kalau begitu, jangan pergi lagi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sejak saat itu, mereka mendaki bersama. Gunung demi gunung. Febri tak lagi sendiri dalam setiap pendakian. Ia tak lagi melarikan diri, tapi mengejar masa depan bersama. Di suatu pagi yang dingin di puncak Rinjani, dengan cincin sederhana yang ia simpan dalam saku sleeping bag, Febri melamar Nara. Di ketinggian ini, aku ingin kita memulai hidup baru. Menapaki puncak-puncak lain, tapi kali ini bersama. Air mata Nara mengalir. Ia mengangguk tanpa suara. Langit biru, angin sejuk, dan awan-awan putih menjadi saksi bahwa cinta bisa tumbuh dari ketinggian, dari pertemuan yang tak terduga, dan dari dua jiwa yang menemukan rumah di satu sama lain. Pasca pernikahan sederhana mereka yang digelar di kaki Gunung Bromo, Febri dan Nara mengikat janji bukan hanya sebagai suami istri, tetapi juga sebagai teman perjalanan hidup dan gunung. Mereka melanjutkan petualangan bersama, kini bukan hanya sekadar pencari puncak, tapi pencari makna hidup sebagai pasangan. Namun tidak semua perjalanan berjalan indah. Di pendakian ke Gunung Latimojong di Sulawesi, badai datang lebih cepat dari prediksi. Angin menderu, hujan deras mengguyur tanpa henti. Nara terpeleset di jalur licin, dan lututnya terbentur keras. Mereka terjebak di pos sebelum puncak, dengan sinyal hilang dan makanan mulai menipis. Febri panik, namun ia tidak menunjukkan ketakutannya. Ia tetap memeluk Nara di dalam tenda, menjaga suhu tubuhnya tetap hangat. Di tengah badai itu, keduanya berbagi perasaan terdalam. Aku takut kehilangan kamu, Feb, ucap Nara dengan suara lemah. Febri memegang wajah istrinya, menatap mata yang kini penuh kekhawatiran. Aku nggak akan kemana-mana. Selama kamu bernapas, aku akan tetap di sini. Badai akhirnya reda. Mereka berhasil turun dengan bantuan tim SAR. Tapi luka di lutut Nara lebih serius dari dugaan, ia harus istirahat mendaki selama beberapa bulan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Masa pemulihan menjadi titik ujian terbesar mereka. Nara mulai merasa bersalah karena tak bisa mendaki lagi seperti dulu. Ia merasa telah menjadi beban bagi Febri. Sementara Febri, meski rindu pada. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif ini. Semoga cerita ini bisa menyentuh hati kamu dan mengingatkan kita semua bahwa kebaikan sekecil apapun bisa membawa perubahan besar. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa like sebagai bentuk dukungan. Tinggalkan komentar tentang bagian cerita yang paling menginspirasi kamu. Subscribe biar nggak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Dan tentu saja,